Pelatihan peningkatan kapasitas aparat desa (PKAD) dalam tata kelola pemerintahan kampung yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta pelatihan peningkatan kapasitas kader sumber daya manusia dan kader Posyandu tahun 2022 digelar Kampung Muare, Distrik Mimika Timur sebagai tindak lanjut dari rembuk stunting dalam upaya penurunan angka stunting di Kampung Muare. Pada hari ini, Sabtu 6 Agustus tahun 2022, saya Kepala Distrik Mimika Timur, saya Kepala Kampung Muare, kami buka kegiatan secara resmi. Dalam kegiatan tersebut diikuti oleh Bamuskam, RT dan RW, serta kader kampung dan kader Posyandu Kampung Muare yang digelar di Hotel Serayu Timika, Papua pada 6 Agustus 2022 dengan menghadirkan narasumber dari Puskesmas Mapurujaya dan Distrik Mimika Timur. Kegiatan tersebut merupakan program berkelanjutan yang digelar Kampung Muare dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, di mana dalam kegiatan tersebut teori dan praktek tata kelola pemerintahan kampung dan penanganan stunting dipaparkan agar nantinya dapat dipraktekkan oleh aparat Bamuskam, RT RW, serta para kader kampung dalam membantu tugas-tugas kepala kampung dalam pelayanan masyarakat di Kampung Muare. Secara umum kegiatan hari ini dari Kampung Muare ini sebenarnya dua kegiatan. Yang pertama menyangkut pelatihan peningkatan kapasitas aparat kampung. Itu di dalamnya ada Bamuskam, ada RT RW. Kemudian yang kedua secara terpisah di ruang yang terpisah juga ada pelatihan peningkatan kapasitas kader pembangunan manusia dan juga kader Posyandu. Ini tindak lanjut dari rembuk stunting yang mereka lakukan kemarin dalam rangka bagaimana pencegahan stunting dan juga penurunan angka stunting di Muare. Nah, terkait dengan pelatihan hari ini sebenarnya ini lanjutan saja. Tema besarnya adalah bagaimana tata kelola pemerintahan kampung yang bersih. Ini kita bicara tentang pengelolaan keuangan kampung, tapi juga bagaimana mereka bisa memainkan peran fungsi dan tugas dan fungsi mereka ini secara baik di kampung. Sejauh ini masih belum mencapai target itu, makanya dari kampung Pak Desa sendiri minta untuk harus dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas ini karena ini memang jadi kebutuhan. Sekedar informasi tambahan bahwa yang menjadi kebijakan di kampung tahun ini akan ada rehab balai kampung, artinya bahwa ada tempat di mana mereka akan lakukan pelayanan publik, pelayanan terhadap masyarakat di kampung itu. Untuk itu mereka juga harus dipersiapkan dari sisi sumber daya manusia. Karena kembali lagi kita bicara keberhasilan pembangunan di kampung tidak terlepas dari kualitas sumber daya pemerintah kampung itu sendiri. Untuk itu hari ini dengan tema peningkatan kapasitas aparat kampung dalam tata kelola pemerintahan kampung yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Nah, jadi strategi ini sebenarnya juga jadi bagian strategi pendampingan yang kita dorong karena kalau hanya mendapat informasi teori saja di sini mungkin agak susah untuk kita mencapai target bagaimana mereka memahami tugas dan fungsi. Tapi ketika ini mereka berproses di sini dan juga langsung praktik di lapangan seperti kemarin sudah 2 tahap ini melalui dana desa tahap 1 mereka juga sudah dipercayakan untuk mengelola dana di tingkat RT masing-masing. Ini sebenarnya proses pembelajaran yang secara langsung mereka praktek sehingga mempercepat tujuannya bagaimana mereka memahami tugas pokok dan fungsi itu. Jadi tema besarnya, tema sentralnya itu tata kelola pemerintahan kampung yang bersih. Seperti begitu. Jadi hari ini memang difokuskan untuk bagaimana menghidupkan kembali memori dari pelatihan kemarin itu untuk mereka pulang dan mengawal proses kegiatan yang sudah dilakukan sejak kemarin sampai hari ini terkait dengan implementasi kegiatan di tahap 2. Dana desa tahap 2 tahun 2022 masing-masing RT sudah menerima anggarannya masing-masing sesuai dengan apa yang diperuntukkan itu, tinggal bagaimana mereka mengawal itu secara baik sehingga proses ini, pembelajaran ini dengan sendirinya membentuk mereka sampai targetnya bagaimana masing-masing sudah bisa memposisikan diri sesuai dengan kapasitas mereka. Jadi bukan hanya dari aparatur kampung, tapi Bamuskam kampung kita harapkan nanti secara terpisah ke depan pemerintah Kampung Muare harus mendorong untuk peningkatan kapasitas secara terpisah sehingga nanti proses-proses
implementasi kegiatan dana desa di kampung itu, mereka sudah bisa mainkan peran itu. Ini proses pembelajaran dengan mekanisme pendampingan sederhana yang kita harapkan harus didorong terus di kampung sehingga perubahan itu harus terjadi. Seharusnya ada satu momen di mana pemerintah daerah dalam hal ini OPD terkait maupun pihak-pihak terkait lainnya, kita duduk dan evaluasi sejauh mana keberhasilan pembangunan melalui implementasi dana desa di 133 kampung di Kabupaten Mimika. Masih banyak sekali kekurangan yang harus dibenahi, namun hal ini, evaluasi ini tidak terjadi. Untuk itu kita tidak bisa berharap yang lebih besar, tapi mulai dari apa yang bisa kampung buat. Dan selaku penggiat desa ya kita dorong sementara ini dipercayakan untuk bersama-sama dengan masyarakat Muara, kami dorong untuk bagaimana kita mengemas tata kelola pemerintahan kampung yang bersih, transparan, partisipasi, dan akuntabel, sehingga dengan sendirinya mereka sudah bisa berdiri sesuai dengan posisi mereka, porsi kerja mereka, tugas dan fungsi mereka sudah bisa mereka jalankan. Tim Liputan Papua MCTV.